Selamat datang di channel Santri Fisika. Belajar asik dengan cara-cara unik ala Santri Fisika. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Juga kita dukung channel ini biar lebih berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Santri Fisika. Di video kali ini kita akan membicarakan tentang induksi magnet. Magnet seperti yang sudah kita ketahui memiliki kutub utara dan kutub selatan. Medan magnet atau ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet biasanya digambarkan dengan garis-garis. Arah medan magnet selalu keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan, seperti yang ada pada ilustrasi di gambar ini. Hubungan antara medan magnet dan arus listrik pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted. Dia menunjukkan ketika jarum kompas didekatkan pada kawat berarus, jarum kompas tersebut akan menyimpang dari kedudukan normalnya. Sehingga Ørsted menyimpulkan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, atau kita sebut sebagai medan magnet induksi. Arah listrik pada suatu kawat lurus akan menimbulkan medan magnet yang melingkar. Seperti ini ya. Jika arus listrik terdapat pada kawat melingkar, maka medan magnetnya akan tegak lurus dengan kawatnya. Jika arus listrik mengalir pada kawat lurus, maka jempol kita ini adalah arah arus listriknya dan jari jemari kita adalah arah medan magnetnya. Untuk penggambaran di kertas, tanda titik menunjukkan keluar dari bidang dan tanda silang menunjukkan medan magnet masuk ke dalam bidangnya. Pahami arah dan medan magnet ini dengan baik ya. Besar kuat medan magnet di sekitar kawat listrik yang lurus berarus dirumuskan dengan B sama dengan mu0 kali I dibagi 2πA. B itu adalah kuat medan magnet, satuannya Tesla. I adalah kuat arus, satuannya ampere. A adalah jarak titik ke kawat, satuannya meter. Dan mu0 adalah konstanta magnet, satuannya Weber per A kali meter. Saya ulang. mu0 adalah konstanta magnet, besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere dari arah timur ke barat. Besar dan arah induksi magnet di titik P yang berada tepat di bawah kawat tersebut pada jarak 10 cm adalah. Nah, ini adalah gambarnya. Kita bisa ngebuat sendiri kalau tidak ada gambar. Jadi, di situ diketahui arusnya I-nya sama dengan 10 ampere. Kemudian A-nya sama dengan 10 cm atau 10 kali 10 pangkat min 2 meter atau 0,1 meter ya. Setelah itu apa yang ditanya? B-nya yang ditanya. Berarti B kuat medannya sama dengan berapa dan arahnya kemana. Yang langkah pertama sebelum kita menjawab dengan perhitungan, kita perlu melakukan menyesuaikan arah arus dan arah medannya menggunakan kaidah tangan kanan. Kalau arah arus ke kiri dari timur ke barat, anggaplah ini barat, ini timur ya. Maka kuat arusnya jempol kita ini ke arah barat.
Berarti putarannya nanti, seanggap titik, karena titiknya di sini, berarti putarannya nanti dari dalam menuju keluar titik ini. Nah, itulah yang disebut dengan medan magnetnya. B-nya berarti keluar. Keluar tandanya, simbolnya adalah dot atau titik. Nah, medan magnetnya titik. Sehingga kita bisa menghitunglah hasilnya seperti apa dengan persamaan B sama dengan mu0 kali I dibagi 2 pi kali A. Mu0-nya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya sama dengan 10 ampere dibagi 2 pi kali 0,1 meter ya. Kemudian hasilnya 4 pi dibagi 2 pi sama dengan 2 ya. 2 dikali 10 20 dibagi 0,1 hasilnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Satuannya apa? Satuannya Tesla. Gitu ya. Oke. Berarti medan magnetnya bernilai 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Arahnya kemana? Arahnya adalah keluar dari bidang, searah dengan arah tangan kita ini. Ya. Arah keluar. Keluar dari bidang. Oke, baik, seperti itu untuk yang nomor 1. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 2. Terdapat 2 kawat lurus panjang dan sejajar yang kawatnya searah dialiri arus sebesar 2 ampere. Jadi sama-sama 2 ampere. Tentukan besar induksi magnet di titik P yang berjarak 2 meter dari kawat A dan 4 meter dari kawat B. Seperti yang ada pada gambar ini ya. Titik P-nya berada di antara kawat A dan kawat B. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan arah medan magnetnya, baik di kawat A maupun dari kawat B. Bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan aturan atau kaidah tangan kanan. Ini anggaplah sebagai kaidah tangan kanan kita. Maka kita letakkan pertama di kawat A, arah arusnya kan ke atas, berarti arahnya jempolnya menuju ke atas. Titik P-nya di sini. Maka kita bisa lihat kemanakah putarannya sehingga jari jemari kita ini mengarah ke titik P. Berarti putarannya dari luar sini menuju ke titik P ke dalam. Begitu ya. Dari luar sini menuju ke titik P, masuk ke dalam titik P-nya. Berarti kita bisa katakan B-nya atau medan magnet kawat A itu masuk ke dalam titik P. Medan magnet kawat A, B-nya kawat A itu masuk tandanya cross atau dot. Tandanya cross atau silang. Nah, ini tandanya masuk. Selanjutnya arah medan di titik atau di kawat B, kita pindah ke sini menggunakan kaidah tangan kanan. Arah arusnya jempol kita ke atas. Seperti ini taruhnya, letakkan. Kita bisa lihat arah medannya. Titik P di sebelah sini ya. Berarti putaran tangan kita, kalau kita seperti ini bentuk tangannya, maka dia akan dari dalam titik P itu menuju keluar, berputar ke sini, ke kiri. Nah, gitu ya. Dari sini putar ke sini. Nah, berarti dia B, kita anggap BB-nya medan magnet oleh kawat B ya, keluar dari titik P ya. Medan magnet oleh kawat B itu keluar tandanya dot ya, titik. Nah, ini keluar. BA-nya masuk, BB-nya keluar. Berarti berlawanan arah dong ya. Nah, sehingga kita bisa nanti masuk ke perhitungannya. Seperti apa perhitungannya? Mari kita jawab sama-sama. Bisa dicari satu-satu. Cari BA-nya
cari BB-nya, baru nanti digabungin sehingga diperolehlah medan magnet di titik P-nya. Atau digabung langsung boleh. Kalau saya menggabungkan langsung ya. Berarti B di titik P itu sama dengan BA dikurang BB. Kenapa dikurang? Karena dia berlawanan arah medannya, satu masuk satu keluar. Ini boleh BB dikurang BA atau BA dikurang BB. Mana nanti yang lebih besar? Kalaupun nanti hasilnya min, itu tidak masalah ya. Yang kita anggap adalah nilai mutlaknya nanti. Oke, selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. BA mu 0 dikali IA kuat arus A dibagi 2pi kali A jarak kawat ke titik pada kawat A, kemudian dikurang mu 0 dikali kuat arus B dibagi 2pi AB. Oke, masukkan angkanya. 4pi kali 10 pangkat min 7, ini nilai mu 0 nya. Kemudian IA nya 2 ampere dibagi 2pi kali jaraknya 2 meter ya, dikurang mu 0. Mu 0 nya berapa? 4pi. Sorry, saya tulis 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali IB nya adalah 2 ampere dibagi 2pi kali AB jaraknya 4 meter. Maka kita bisa menghitung hasilnya adalah di sini berapa? 4 dibagi 2, atau ini langsung dikalikan 2 kali 2 4, berarti habis 4pi, habis sisa 2 kali 10 pangkat min 7 gitu ya, dikurang ini 4 dibagi 4, 2 dibagi 2, habis sisa 1 dikali 10 pangkat min 7. Nah, maka 2 dikurangi 1 itu hasilnya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, ini adalah hasil dari medan magnet di titik P. 1 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Bisa dimengerti ya? Oke. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 3. Dua kawat masing-masing mengalirkan arus listrik I1 1 ampere dan I2 2 ampere. Sebuah titik P berjarak 4 cm dari kawat pertama dan 2 cm dari kawat kedua seperti pada gambar. Itulah besar dan arah induksi magnet di titik P. Jadi kita sudah dibantu oleh gambar. Maka kalau misalkan tidak ada gambarnya, kita perlu menggambar dulu supaya bisa tahu arah arus dan arah medan magnetnya nanti. Yang pertama, kita tentukan arah medan magnet di kawat I1. Di kawat berarus I1 pakai kaidah tangan kanan ya. Nah, kita letakkan, anggaplah tangan kita ilustrasinya seperti ini di kawat I1. Arah arus ke atas, arah medan berputar. Titik P di mana? Kalau titik P di sini, maka berputarnya dari sini menuju ke titik P. Dari sini menuju ke titik P, masuk atau keluar? Nah, set masuk ya, masuk ke dalam titik P kayak gitu. Ini jari-jari kita, ini adalah arah medannya. Set, arah pandangnya ke sana. Berarti dia arah medan magnet untuk arus kawat I1 itu masuk ke dalam titik P, atau kita sebut silang, cross ya tandanya. Tandanya cross ya, benar. B1 cross masuk ke dalam titik P. Yang kedua, arah medan magnet oleh kawat arus I2. Arahnya ke bawah, berarti kita balik saja tangan kita begini. Nah, kemudian kita arahkan searah arah arus.
ke bawah sama-sama, maka medan magnetnya kita bisa lihat putarannya. Dari arah dalam berputar kayak gini ya. Titik P-nya di sini berarti arahnya di sini, putarnya begini. Set tangan kita putar kayak gitu. Maka arah medannya ya berada dari luar kemudian mutar dari dalam mutar keluar. Gitu ya. Dari sini ini arah medannya, ini titik P, mutarnya gini, set. Nah, keluar. Berarti kita bisa menuliskan B2-nya ya, B2-nya tandanya dot ya. Dot itu artinya keluar. Kalau cross artinya masuk. Sudah ya, B1 masuk ke dalam, B2 keluar. Sehingga kalau kita masukkan perhitungan nanti, bisa kita cari satu-satu. Seperti langkah soal sebelumnya. Cari satu-satu atau bisa juga langsung digabung. Kalau soal sebelumnya kita digabung langsung. Boleh juga boleh dicari satu-satu. Nah, kalau saya pakai yang digabung langsung ya. Bagaimana caranya? BP mencari medan magnet di titik P itu adalah B1, tandanya karena dia berlawanan, satu masuk ke dalam bidang, satu keluar dari bidang, maka satu masuk ke dalam bidang, satu keluar dari bidang, maka tandanya min, karena medan magnetnya berlawanan, tandanya min B2 ya. Kalau dia sama-sama masuk, maka tandanya plus, atau sama-sama keluar, tandanya plus. Seperti itu. Sehingga kita bisa menuliskan B1-nya adalah mu 0 dikali I1 dibagi 2pi kali A1 ke titik P. Kemudian mu 0 I2 dibagi 2pi A2. Oke. Kemudian mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian I1-nya adalah 1 ampere dibagi 2pi kali jaraknya dari kawat I1 ke titik P itu 2 ditambah 2, 4 cm. 4 cm. Cuman harus dirubah dulu menjadi meter, yaitu 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Tulis di sini 4 kali 10 pangkat min 2 meter. 2 ya, min 2 ya. Oke. Dikurang 4pi ya. Tulis lagi kali 10 pangkat min 7. I2-nya harus 2-nya 2 ampere. Dibagi 2pi, jaraknya dari sini ke sini 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Ini 2 kali 10 pangkat min 2. Maka di sini ditulis 2 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Selanjutnya kita hitung nih berapa. Sini ada 4, sini ada 4, habis 4-nya. Pi-nya juga ada, habis pi-nya ya. Berarti yang tersisa adalah 1/2. Betul nggak 1/2? Iya, 1/2 ya. 1/2 kali 10 pangkat min 5. Oke. Karena ini 1 kali 4 dibagi 2 ya. Dibagi 4/8 lah istilahnya. Ini kan 2 kali 4, 8. Dikurang 4 dikali 2, 8. Dibagi 4. 8 bagi 4 berapa? 8 bagi 4 sama dengan 2 ya. 2 kali 10 pangkat min, dari sini ada 7, ini ada 7, di sini ada min 2, maka dia jadinya min 5. Nah, sekarang kita bisa peroleh berapa ini? Setengah dikurangi 2, hasilnya adalah min 1,5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Inilah yang kita sebut medan magnet di titik P. Tapi kok tandanya min? Nah, tandanya min ini karena dia tadi yang kecil kurang yang besar. Atau kalau nggak mau min, cari satu-satu. Tapi tidak masalah, kita ambil nilai mutlaknya. Artinya nilai plusnya saja. Berarti bisa kita tulis BP-nya
ya, sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Seperti itu ya. Arahnya seperti apa arahnya? Arahnya adalah mengikuti arus yang paling dekat dengan titik tersebut. Nah, coba lihat. Arus yang paling dekat arahnya adalah ke bawah untuk I2. Nah, berarti arah medan magnet di titik di kawat arus I2 itu keluar. Berarti dia nanti jawabannya arahnya keluar dari bidang ya. Nah, seperti itu ya. Jadi arah yang dipakai adalah arah medan magnet karena arus yang paling dekat ya. Arah medan magnet arus yang paling dekat itu I2, arah medannya keluar, maka dia akan keluar dari bidang. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita akan bahas soal nomor 4. Dua buah kawat lurus sejajar berjarak 2 cm dialiri arus sebesar 2 ampere dan 3 ampere berlawanan arah. Kawat pertama memiliki arah ke atas, berarti kawat keduanya ke bawah. Di manakah letak titik dari kawat pertama yang induksi magnetnya sama dengan 0? Soal ini berbeda dari soal-soal sebelumnya karena kita tidak mengetahui di mana letak titiknya dan arah medan magnetnya. Yang perlu kita ingat, jika induksi magnet atau medan magnetnya disebutkan sama dengan 0, maka medan magnet arahnya baik yang ditimbulkan oleh masing-masing arus itu harus berlawanan arah. Di sini berarti kita tulis ya, B1 medan magnet yang ditimbulkan oleh arus I1 itu harus berlawanan arah dengan B2-nya. B2-nya harus berlawanan arah. Berlawanan arah ya. Dan sama besar ya. Dan sama besar. Besar. Yang kedua, letak titiknya. Letak titiknya itu harus lebih dekat dengan arus yang kecil. Dekat dengan arus yang kecil. Oke ya. Berarti di sini ada 2 ampere, di sini ada 3 ampere. Berarti letak titiknya kira-kira di mana? Bisa di sini kita anggap sebagai titik P misalnya. Bisa di sini kita anggap sebagai titik Q ya misalnya. Kemudian bisa di sini kita anggap sebagai titik R. Ketiga titik ini yang manakah yang paling memungkinkan? Yang paling memungkinkan adalah titik P dan Q. Kenapa? Karena titik P dan Q itu lebih dekat dengan arus yang lebih kecil, yaitu I1. Kalau yang ini jauh dari arus I1, lebih dekat dengan I2. Ya kan? Oke. Maka kita akan mencoba di dua kemungkinan ini ya. Menggunakan kaidah tangan kanan dulu. Pertama, kita arahkan tangan kita ke arus I1 untuk titik P dulu ya. Oke, arus I1 ke atas, medan magnetnya di titik P itu berlawanan medan magnetnya masuk atau keluar. Kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini arus ke atas, medan magnetnya muter ke sini. Berarti ini titik P, dia berarti B1-nya medan magnet yang ditimbulkan oleh arus I1 itu keluar ya. Ini arusnya medan magnetnya begini arahnya. Keluar berarti. Maka kita bisa menuliskan B1 di titik P itu dot tandanya. Ya. Dot itu keluar. Kemudian medan magnet yang kedua di titik di arus I2. Arusnya ke bawah, arahnya berarti kita muter gini. Titiknya di sebelah sini. Berarti mutarnya dari sini I1-nya ke bawah, mutarnya begini. Ini titiknya ke sini. Gini ya. Ini titiknya di sini, berarti mutarnya gini, set. Gitu ya. Berarti kita bisa mengetahui medan magnet di titik P yang ditimbulkan oleh arus I2 itu masuk ke dalam titik P-nya ya. Nih, masuk ya. Oke, berarti kita bisa tulis
B2-nya, B2 di titik P itu masuk, tandanya cross atau silang. Udah ya? Nah, berarti ini memungkinkan karena dia satunya masuk, satunya keluar, berlawanan arah. Tapi kita coba dulu yang titik Q ya. Sama-sama kita coba. Titik Q di sini, kita langsung pakai arus I2 begini ya. Titik Q ini. Maka arus medan magnet di titik Q dari arus I2 ini muternya gini ke dalam ya. Berarti ini masuk ya. Set ini medannya, titiknya di sini, muter ke sini. Berarti dia masuk. B2-nya tandanya cross. Untuk B1 gimana? Coba kita taruh di B1-nya. Sama-sama. Oke, set. Kemudian B1 ke atas, arusnya ke atas. Oke, gini. Titik Q-nya di sini. Ini titik Q. Berarti putarannya kemana? Putarnya ke sini. Nah, ini titik Q. Muter B-nya ke dalam sini, dalam titik Q. Ini berarti B1-nya ke arah titik Q itu masuk ya, sama-sama cross. B1 sama B2, ini B2 tadi, ini B1-nya, ini sama-sama masuk ke dalam titiknya. Berarti tidak berlawanan arah. Maka antara dua titik Q dan P yang benar adalah, dan yang paling memungkinkan adalah di titik P. Nah, di titik P induksi magnetnya sama dengan 0. Oke, setelah dapat seperti itu, tinggal kita tuliskan permisalan untuk ini. Jarak dari P ke I adalah X ya, kita anggap. Maka di perhitungan kita bisa menuliskan BP-nya harus berlawanan arah. Berarti B1-nya dikurang B2-nya, satunya plus satunya min, sama dengan 0. Karena dia bilang 0 induksi magnetnya. Maka B1 sendiri itu bisa ditulis sama dengan B2. Sama besar. Berlawanan arah dan sama besar. Kita masukkan rumusnya. μ0 kita jawab sama-sama. Kali I1 dibagi 2pi kali A1 sama dengan μ0 kali I2 dibagi 2pi A2. Gitu ya. Di sini sama-sama punya μ0. Coret aja. Ini juga ada 2pi, coret 3. Berarti yang sisa adalah I1 sama A1, I2 dan A2. Masukkan angkanya. I1-nya 2 ampere. Oke. A1-nya X karena dari sini ke sini ya, titik P sama dengan X. Kemudian I2-nya diketahui di soal 3 ampere dibagi jarak dari sini menuju ke sini itu 2 cm ditambahin X. 2 ditambah X. Nah, gitu ya. Maka kita bisa memperolehnya hasilnya dikali silang. Kali silang menjadi 4 ya kan? Dikali 2X. Oke, sama dengan 3X. Nah, gitu ya. Berarti 4 sama dengan 3X dikurangi 2X. X adalah 4 cm. Nah, berarti jarak dari arus I1 ke titik P itu 4 cm ya. 4 cm di sini. Atau jarak arus I2 ke titik P itu 4 ditambahin 2 sama dengan 6 cm. Jelas ya? Oke. Oke, tadi kita sudah membahas tentang medan magnet pada kawat lurus. Sekarang kita akan membahas medan magnet pada kawat melingkar. Arah medan magnet pada kawat melingkar seperti ini, dia selalu tegak lurus dengan perputaran arus listriknya. Ya, jika kita ingin
menentukan berapakah besar medan magnet di pusatnya, di titik 0 ini, pusat lingkaran, maka rumusnya adalah B sama dengan mu 0 kali I dibagi 2A. Hampir sama dengan rumus pada kawat lurus. Yang membedakan adalah tidak ada pi-nya saja. Untuk B itu adalah kuat medan magnet, satuannya Tesla. Mu 0 adalah tetapan atau konstanta magnet. 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber ampere per ampere meter. I adalah kuat arusnya. A adalah jarak titik ke kawat atau jari-jarinya. Karena dia berbentuk lingkaran, maka medan magnet di pusat itu jarak dari pusat ke kawatnya itu jari-jari. Sekarang kita coba untuk mengaplikasikan di contoh soal. Nomor 1. Sutas kawat lurus dilengkungkan dan dialiri arus 6 ampere seperti pada gambar. Jika jari-jari kelengkungan R-nya sama dengan 3pi cm, maka besar induksi magnet di titik P adalah, nah, seperti yang kita ketahui tadi rumusnya sudah ya. Apa persamaannya? B sama dengan mu 0 kali I dibagi 2A. Sementara di soal letak titiknya berada di sini, kemudian kawatnya melengkung seperti ini, membentuk sudut 45 derajat. Oke. Kalau dia kawatnya melingkar full, itu berapa derajat? Perputarannya full, maka dia dianggap 360 derajat. Kalau dia seperti ini sudutnya 45 derajat, maka perhitungannya menjadi 45 derajat dibagi 360 derajat. Hasilnya adalah 1/8. Oke, maka nanti kita masukkan ke perhitungan. Jadi kalau ada sudutnya, disederhanakan dulu sudutnya ya. Sudutnya misalnya 90, berarti 90/360. Atau misalnya 120, berarti disederhanakan dibagi 360. Seperti itu. Berarti tinggal ditaruh di sini 1/8. 1/8-nya dari apa? Dari medan magnet satu kali putaran atau satu lingkaran. Gitu ya. Kita tulis berarti di sini mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya sudah ada nilainya 6. Kemudian 2 dikali A-nya 3pi cm. Cm-nya dirubah dulu enggak? Iya, perlu dirubah ya. Dirubah menjadi 10 pangkat min 2 gitu ya. Masukkan berarti di sini 3pi kali 10 pangkat min 2 dari cm ke meter. Kemudian dikali 1/8. Oke, ini dikali ini 24pi kali 10 pangkat min 7 dibagi 2 kali 3 kali 8 berapa? 6 dikali 8, 48 pi kali 10 pangkat min 2. Benar ya? Maka hasilnya adalah 1/2, ya kan? Pi-nya habis dikali 10 pangkat berapa? Pangkat ini 2, ini 7, min 7. Berarti ini naik menjadi plus, pangkatnya berkurang menjadi min 5. Oke, min 5 Tesla. Inilah letak titik P-nya. Medan magnet di titik P-nya. BP sama dengan setengah kali 10 pangkat min 5. Atau BP sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Seperti itu ya. Oke, contoh pertama sudah ya. Nah, selanjutnya soal ini bisa kita diskusi sama-sama. Silakan kalian bisa mengerjakan supaya kita bisa saling sharing ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan. Kesimpulannya adalah seperti ini ya. Arus listrik itu dapat menimbulkan medan magnet dan medan magnet dapat menimbulkan gaya Lorentz. Nanti kita akan mempelajari tentang gaya Lorentz. Terus ada pembagian-pembagiannya dan macam-macam persamaannya. Oke.
Imam Ghazali, tanda akal seseorang itu adalah pekerjaannya dan tanda ilmu seseorang itu adalah perkataannya. Sampai di sini saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.